Dan saya ikhlas memaafkan segala perbuatan yang kami dan keluarga alami. Istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, hari ini menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat. Pemeriksaan Putri baru dapat dilakukan mengingat sebelumnya ia beralasan sakit. Didampingi kuasa hukum, Putri Chandrawati tiba di gedung Barreskrim Polri. Sebelum menghadap penyidik, Putri lebih dulu menjalani pemeriksaan kesehatan. Hari ini memang jadwal pemeriksaan Ibu PC atau klien kami. Saat ini Ibu PC sedang dalam pemeriksaan kesehatan dulu. Jadi Ibu PC akan diperiksa kesehatannya. Setelah pemeriksaan kesehatan akan dilanjutkan oleh pemeriksaan BAP oleh penyidik. Ya. Setelah pemeriksaan BAP oleh penyidik selesai, kami akan memberikan atau menyampaikan beberapa hal kepada rekan-rekan media. Jadi mohon agar pemeriksaan ini bisa berjalan lancar. Mohon rekan-rekan media sabar menunggu ya. 7 hari yang lalu sakit apa, Pak? Sakit kan 3 hari diperiksa. Sudah kami jelaskan juga ke penyidik dan penyidik juga sudah menerima. Kan pemeriksaan kesehatan di dalam. Ya, jadi mohon teman-teman media sabar menunggu, ya, berdoa dan semoga pemeriksaan ini bisa berjalan lancar. Ya. Oke. Saat ini Bu PC di mana, Pak? Kan saya udah jelasin. Sudah di dalam ya? Oke. Kasih ya. Ya, saya mau mendampingi dulu. Nanti kalau misalnya Nanti setelah selesai pemeriksaan, nanti akan disampaikan. Dari pengacara, Pak. Semua langkah-langkah yang diatur oleh KUHP akan kami sampaikan ke penyidik. Terkait banding Pak Sambo gimana, Pak? Ya, itu nanti dalam proses semua. Oke. Terima kasih, Pak. Ya. Oke. Tim khusus Polri menyebutkan keterangan Putri diperlukan untuk menjelaskan tindakan asusila yang diduga menjadi motif utama sehingga terjadi perencanaan pembunuhan terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Sosok Putri sejak awal mencuatnya kasus ini memang menjadi sorotan publik. Putri sempat muncul ke publik saat menjenguk Ferdy Sambo pada 7 Agustus lalu di Makobrimob Depok, Jawa Barat. Dan saya ikhlas memaafkan segala perbuatan yang kami dan keluarga alami. Pelecehan seksual yang sempat dilaporkan Putri diduga hanya skenario belaka. Tim khusus bentukan Kapolri berhasil mengungkap bukti tidak adanya tindak pidana pelecehan seksual di Duren 3. Putri menjadi tersangka kelima dalam kasus kematian Brigadir J. Sebelumnya, Irjen Ferdy Sambo telah lebih dulu dijadikan tersangka dan disebut sebagai dalang pembunuhan Brigadir J. Telah menetapkan saudari PC sebagai tersangka. Maka sudah menjadi tanggung jawab tim sus gabungan yang terdiri dari Itwasum, Kabareskrim dan Propam akan melaksanakan audit investigasi terhadap 2 laporan polisi yang diterbitkan oleh Polres Jakarta Selatan. Ini sedang berjalan. Putri dijerat pasal 340 subsidi 338. Jungto pasal 55 dan 56 KUHP, pasal yang sama untuk menjerat Ferdy Sambo dengan ancaman hukuman maksimal pidana mati. Melalui pemeriksaan Putri, diharapkan fakta-fakta baru di balik tewasnya Brigadir Yosua terungkap. Tabir kelam yang memilukan itu pun bisa terang benderang. Pemirsa, hingga malam ini istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, masih menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat. Pemeriksaan perdana sebagai tersangka dilakukan sejak pagi dan belum ada keterangan polisi apakah Ibu PC akan ditahan atau tidak pasca pemeriksaan kali ini. Saya Jatul Atma, Anda menyaksikan MNC News Prime. Istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, diperiksa untuk pertama kalinya sebagai tersangka pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat. Pemeriksaan baru dapat dilakukan hari ini karena sebelumnya Putri menyatakan dirinya sakit.
tiba di Bareskrim Polri sekitar pukul 10.40 waktu Indonesia bagian Barat. Putri Chandrawati dan tim kuasa hukumnya berusaha untuk menghindari awak media. Kehadiran Putri dalam penyidikan hari ini dibenarkan oleh kuasa hukumnya Arman Hanis dan juga Dirpidum Bareskrim Polri Brigjen Pol Andi Rian. Dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua, Putri Chandrawati adalah tersangka kelima. Para tersangka dijerat dengan pasal 340, subsidiar pasal 338 KUHP, jungto pasal 55 KUHP, jungto pasal 56 KUHP. Keempat tersangka sudah ditahan, sementara Putri masih menunggu hasil pemeriksaan hari ini. Memang jadwal pemeriksaan Ibu Keja atau klien kami. Kabar Eskrim Komjen Pol Agus Hadrianto menyebutkan pihaknya akan mengikuti rekomendasi dokter untuk menentukan apakah akan langsung menahan Putri Chandrawati atau tidak. Istri Ferdi Sambo itu diketahui hingga kini masih menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di Bareskrim Mabes Polri. Kabar Eskrim menegaskan penyidik memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan semua aspek terkait dengan upaya penahanan Putri Chandrawati. Agus menyebutkan Polri bahkan siap menghadirkan dokter pembanding untuk memastikan kondisi kesehatan Putri. Menurutnya penyidik Polri akan mengikuti rekomendasi dokter untuk menentukan apakah akan langsung menahan Putri usai pemeriksaan hari ini atau tidak. Dan untuk mengetahui informasi terbaru terkait dengan pemeriksaan Putri Chandrawati, sudah ada Reka Nasa Safrinah di Bareskrim Polri. Nasta, informasi apa yang bisa Anda sampaikan terkait dengan pemeriksaan yang masih berlangsung hingga malam hari ini? Ya, selamat malam Acet dan juga pemirsa. Hingga sampai saat ini pun tepatnya pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, pemeriksaan terhadap Putri Chandrawati sebagai tersangka, di mana ini tuh salah satu perdana pemeriksaan Putri Chandrawati oleh tim khusus Bareskrim Polri. Sehingga hal ini juga hingga sampai saat ini sudah 8 jam berlangsung pemeriksaan. Namun kami belum dapat memastikan apakah memang di sini tetap dilaksanakan pemeriksaan ataukah sudah selesai. Namun jika kita melihat lagi, pengacara Putri Chandrawati ini juga menyebutkan nantinya apabila setelah dilakukan pemeriksaan ini, pengacara Putri Chandrawati akan menyampaikan kepada awak media. Jika kita melihat lagi sebelumnya memang tepat pada pukul 10:40 waktu Indonesia Barat ini Putri Chandrawati memenuhi panggilan oleh tim khusus Bareskrim Polri untuk melakukan pemeriksaan perdana terkait kasus dugaan pembunuhan yang menewaskan Brigadir J, di mana Putri Chandrawati juga didampingi oleh kuasa hukumnya. Namun pantauan kami awak media tidak menemukan ataupun juga tidak melihat Putri Chandrawati ini menampakkan diri di kawasan lobi Bareskrim. Namun dipastikan oleh pengacara Putri Chandrawati ini bahwa Putri Chandrawati telah memasuki area gedung Bareskrim Polri untuk diperiksa lebih lanjut oleh tim khusus. Pengacara Putri Chandrawati pun juga menyebutkan bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan tentang kasus dugaan pembunuhan terhadap Brigadir J, Putri Chandrawati ini dilakukan tes pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu. Hal ini juga disebutkan oleh Kabar Eskrim Komjen Pol Agus Andrianto, menyebutkan bahwa apabila hasilnya ini menunjukkan tidak relevasi ataupun juga yang lainnya, nantinya akan dilakukan penahanan. Namun hal ini juga dipastikan untuk melakukan konsultasi terhadap dengan pihak kesehatan ataupun juga dokter khusus. Kemudian juga di hal yang lain, hari ini juga pengacara Brigadir J tiba di Bareskrim Polri, di mana pada keterangannya pengacara Brigadir J ini menyebutkan apabila terdapat penangguhan dikarenakan alasan ini memiliki anak sebagai balita, Putri Chandrawati, pengacara Brigadir J ini akan bertanggung jawab untuk mengadopsi anak dari Putri Chandrawati. Acet. Baik, terima kasih Nesta. Artinya hingga malam hari ini masih terus ya dilakukan pemeriksaan terhadap Putri Chandrawati. Kita akan tunggu tentu saja perkembangannya. Terima kasih Nesta melaporkan langsung dari Bareskrim Mabes Polri. Dan pemirsa, pihak keluarga Brigadir Yosua Huta Barat meminta agar istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, segera ditahan. Permintaan itu untuk menghindari adanya pengaruh dari pihak lain. Kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua,
Kamarudin Simanjuntak meminta Bareskrim Polri menahan tersangka kasus pembunuhan berencana di Duren 3, Putri Chandrawati. Ia menjelaskan permintaan segera dilakukan penahanan tersebut untuk menghindari adanya pengaruh pihak lain. Kamarudin juga menyambut baik proses pemeriksaan perdana Putri Chandrawati sebagai tersangka yang dilakukan Bareskrim Polri hari ini. Putri Chandrawati akhirnya dapat diperiksa oleh penyidik. Pemeriksaan hari ini adalah yang perdana sebagai tersangka. Keterangan Putri memang sangat dinanti. Terlebih sebelumnya Kapolri menyebut perlu mendalami keterangan Putri Chandrawati untuk memastikan motif pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Akankah Ibu Putri mengatakan hal yang sebenarnya di hadapan penyidik hari ini? Seberapa percaya keterangannya itu bisa dijadikan sebagai fakta baru dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat? Sudah hadir bersama kami di studio Heri Firmansyah, pakar hukum pidana dari Universitas Tarumanegara. Apa kabar? Alhamdulillah baik Bang. Terima kasih. Dan juga sudah terhubung melalui sambungan Zoom Irma Huta Barat, Ketua Komunitas Civil Society. Selamat malam Mbak Irma. Baik, kita akan nanti coba kembali menghubungi Mbak Irma Huta Barat. Saya ingin ke Mas Heri terlebih dahulu. Kalau berbicara tentang istri Sambo, yang menjadi menarik adalah konstruksi hukumnya. Bagaimana Anda melihat ya pasal 340 yang ditetapkan kepada FS dan juga kepada Ibu PC ini? Ya, tentunya dalam konteks pasal 340 ini kan yang membedakannya dengan pasal 338 KUHP ya. Bahwa adresatnya sama, dalam konteks perbuatannya adalah menghilangkan nyawa orang lain, tapi di sisi lain di 340 ini lebih berat Mas hukumannya. Karena ada pembunuhan berencana. Nah, berencana ini berarti ada jeda waktu di mana seseorang itu memikirkan untuk melakukan satu tindak pidana atau tidak. Tapi kalau kita lihat dari beberapa keterangan yang sudah di publik gitu, ini dalam waktu yang singkat ada 2 tersangka dalam pasal yang sama. Bagaimana menurut Anda pertimbangan dari penyidik, seberapa kuatkah itu? Ya, kalau kita lihat penyidik juga sudah sangat hati-hati ya. Hampir 1 bulan dalam proses penyelidikan, naik ke proses penyidikan, kemudian memunculkan nama-nama tersangka. Saya yakin dan percaya penyidik juga tidak gegabah karena ini atensi publik luar biasa. Juga dalam konteks ini adalah nyawa seseorang ya, yang dalam konteks atau konsepnya hak asasi manusia tentunya sangat dihargai dan dilindungi. Jadi saya rasa penetapan tersangka pada saat ini sudah melalui proses yang sudah berliku begitu ya, tidak mulus-mulus saja. Karena tentunya yang kita harapkan adalah dalam hal ini penyidik bekerja secara profesional dan proporsional. Dan itu tapi tidak mudah ya untuk bisa membuktikan 340 ini ya untuk 2 orang tersangka ini. Iya, kalau kita melihat konsepsi di pasal 340 dengan perencanaan, maka harus bisa dibuktikan ada tidaknya rencana tadi. Maka kita akan flashback ke belakang. Kita akan melihat dan mengurai fakta-fakta hukum yang sudah terlewat tadi. Persoalannya apakah fakta hukumnya masih utuh atau tidak? Ataukah alat-alat bukti yang ada itu sudah mencukupi atau tidak? Atau memang sudah ada yang hilang? Nah ini jadi persoalan utama dalam hal pengungkapan kasus ini. Baik, saya ingin kembali menyapa Mbak Irma Huta Barat yang malam hari ini kita akan ajak berbincang. Selamat malam Mbak Irma. Selamat malam Mas Haidar, apa kabar? Kabar baik, terima kasih atas waktunya. Saya ingin langsung minta tanggapan Anda. Hari ini Ibu PC diperiksa, apakah ini mematahkan praduga sebelumnya yang sempat juga Anda sampaikan ada keistimewaan terhadap Ibu PC selama ini? Iya, semakin jelas. Ini jangan lupa ya, ini sudah hari ke-48 loh. Pada waktu Sambo ditetapkan sebagai tersangka itu hari ke-30, ya kan? Dan 48 hari untuk kasus yang sebetulnya sudah terang benderang sejak Kapolri mengumumkan bahwa tidak ada pelecehan seksual dan tidak ada tembak-tembakan. Jadi kebohongan yang pertama itu sudah terbongkar ya kan. Nah dari saat terbongkarnya sampai hari ini saja masih terlalu lama kalau menurut saya. Dan saya khawatir bahwa ini adalah maling kering. Ketika seorang berpura-pura sakit untuk menghindari pemeriksaan, dan itu sudah sering sekali terjadi. Jadi kalau kita ini disuruh berbaik sangka, ya itu kan juga sulit. Karena kan dari awalnya memang penuh dengan kebohongan. Jadi bagaimana kita harus percaya terhadap kebohongan demi kebohongan yang disajikan. Jadi ini memang harusnya ditahan kalau menurut saya. Kalau
menimbang rasa keadilan masyarakat, kalau menimbang perasaan ibunya Joshua yang selama 48 hari menunggu kesaksian dari Putri loh. Iya, jadi sekali lagi Anda menilai bahwa Ibu Putri ini sedang bersandiwara atau tadi Anda katakan malingering gitu? Hal apa lagi yang menguatkan praduga Anda itu? Karena bagaimana orang yang membisu 1000 bahasa tapi bisa menjanjikan uang kepada Baradae dan juga kepada Fuad, juga kepada RR untuk dalam rencana pembunuhan Fuad. Lalu bagaimana juga bisa berangkat pergi ke Makobrimob, membuat pernyataan yang sebetulnya menurut saya menunjukkan betapa tidak ada hatinya, tidak ada rasa penyesalan sedikit pun. Ini ada anak orang yang sudah hilang nyawanya loh, Mas Ajat. Jadi kalau kita berbohong, sepatutnya kita minta maaf ya kan. Yang berbohong itu Jenderal Bintang 1 dan Kapolres pada waktu mengatakan bahwa ini salah. Tidak ada pelecehan seksual, tidak ada pembunuhan berencana. Harusnya ada permintaan maaf dan diikuti. Kalau nanti ditanya dengan beliau yang mengerti soal pidana, itu artinya kebohongan publik dan juga termasuk dalam obstructions of justice karena memelintir fakta, membingungkan masyarakat, dan juga tidak membuat perkara ini menjadi terang benderang, semakin gelap. Semakin lama Putri Sambo membisu, semakin meningkat, memuncak kekesalan dan juga kemarahan masyarakat. Karena kalau ada perempuan yang paling menderita itu adalah mamanya Joshua, Mas Ajat, bukan Putri Sambo. Iya, tapi apakah akan ada kejujuran itu pada saat pemeriksaan hari ini menurut keyakinan Anda? Saya tidak tahu kenapa selama 48 hari ya tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulutnya Putri Sambo. Padahal ia adalah orang yang paling dekat dengan Joshua. Dia yang paling tahu apa yang terjadi saat itu. Kalau memang kita kan curiga bahwa ini ada sesuatu yang lebih besar ketimbang urusan domestik yang remeh-temeh yang kemarin dibahas di rapat dengar pendapat. Ada sesuatu yang lebih besar yang harusnya didengarkan. Kalau Putri dijadikan tersangka dan ditahan, maka dia akan ditanya. Jadi dia juga bisa diberikan kesempatan untuk bicara, open question, menjawab dan menceritakan. Kalau alasannya belum siap, hari ke-48 loh Mas, jangan lupa. Iya, baik. Saya ingin ke Mas Heri. Mas Heri, apakah ketidakterbukaan itu dalam tanda petik bisa membuat posisi memang Bu Putri ini memberatkan dia? Pada hakikatnya ketika seseorang dimintai keterangan dalam proses penyidikan atau pengungkapan satu perkara pidana, maka yang dibutuhkan adalah kejujuran begitu ya. Karena apa? Karena tentunya ini akan membuka kotak Pandora dari sebuah persoalan hukum yang dihadapi oleh penyidik. Dengan pertimbangan bahwa beliau misalnya kooperatif pada hari ini, tentunya penyidik juga akan memberikan katakanlah reward lah. Dalam artian ini juga akan dipertimbangkan nantinya dalam proses jika ini sampai ke tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Jika benar-benar kooperatif, apa yang disampaikan memang sejujurnya begitu ya? Betul. Apalagi kalau sampai nanti ada keterangan yang tidak benar. Di muka pengadilan saja ketika seorang yang dikategorikan sebagai saksi, yang harusnya dia melihat, mendengar, mengalami sendiri dan ternyata dia menyampaikan yang tidak sebenarnya dan di luar dari pengetahuannya tadi, maka ini juga akan menjadi problematika hukum tersendiri, Mas Ajat. Bisa saja seseorang itu akan kemudian didakwa dengan keterangan palsu di muka persidangan. Baik. Nah, hal ini tadi sudah disinggung ya. Jeratan pidana lain begitu akhirnya. Sangat memungkinkan tuh hal itu kalau memang itu dilakukan ya. Kita berharap Bu Putri tidak melakukan hal itu. Iya, saya ingin lagi nanti minta tanggapan Mbak Irma juga terkait dengan tadi juga sempat disinggung bicara tentang motif yang sempat juga disampaikan oleh Kapolri. Ini ada kaitannya masih ternyata terkait dengan pelecehan dan perselingkuhan. Kita jeda tapi sesaat lagi tetap bersama kami, tetap di MNC News Prime.